Ya, terima kasih Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian peserta rapat kerja provinsi PGPI Provinsi Jawa Barat. Ya, akan masuk pada pengarahan. Jadi tentu cuma diingatkan aja tadi sambutan dari mewakili pengurus pusat sudah disampaikan sangat jelas. Tetapi diingatkan bahwa rapat kerja provinsi itu adalah untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan pengurus provinsi dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya dan mengadakan rapat setahun sekali dan sesuai kebutuhan. Dan tentu ya sebelum dilanjutkan sebaiknya kita buka secara resmi akan rapat kerja provinsi yang sangat terhormat ini. Ya dalam provinsi merupakan rapat kedua selain musyawarah ya provinsi. Untuk itu ya kita ya mewakili pengurus pusat juga bersama-sama dengan pengurus provinsi kita sepakat kita buka rapat kerja provinsi PGPI Jawa Barat ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Jadi bagi Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya selamat berjumpa. Dan tadi sudah disebutkan tentang tugas dari rapat kerja provinsi. Dan tentu sebentar juga jangan lupa untuk membicarakan tentang musyawarah provinsi. Kalau boleh sudah bentuk panitia, ya sudah ada panitia yang boleh apa? Ya karena tahun depan itu paling lambat harus dilaksanakan. Ya dilaksanakan bulan Juli kalau nggak salah. November yang mubes November, tapi paling lambat Oktober. Jadi musyawarah provinsi, dan kita tahu bahwa akibat COVID PGPI Jawa Barat belum melaksanakan musprov. Ya sudah melebihi 2 tahun. Tetapi lewat rapat BPH sudah diputuskan bahwa karena COVID ya force major sehingga diperpanjang sampai 2023. Dan memang anggaran rumah tangga kita mengatakan bahwa musprov itu dilakukan sebelum mubes supaya ketua yang terpilih akan dilantik, ya tentu dilantik di musprov juga akan dilantik di mubes, ya akan dilantik di mubes. Jadi lewat kesempatan ini yang kami dari pusat memohon supaya kalau boleh sudah ada ancang-ancang untuk pelaksanaan musprov. Tentu dengan program kerja yang mungkin jangan terlalu wow karena waktu sudah sangat singkat. Jadi prioritas adalah rapat kerja musyawarah provinsi sehingga kalau sudah terbentuk panitia itu akan lebih mudah. Ya Pak Ketua, ya Ketua provinsi. Dan kemudian di sini akan dibagikan ya pengalaman baik di pusat apa yang sudah dibuat ataupun ya contoh dari PGPI Provinsi DKI Jakarta seperti tadi sudah disebutkan. Ya akan diserahkan kepada ya Bapak Pendeta Yusuf Agustian sebagai sekretaris. Oke, terima kasih Pak Waskum. Bapak Ibu semua yang saya hormati, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Harino, pertama tentang Rakerprof. Saya infokan yang saya tahu di tahun ini Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi yang ke-5 atau ke-6 mengadakan Rakerprof setelah kita istirahat 2 tahun pada waktu pandemi. Dan perlu saya info juga, hari ini hari yang sama juga diadakan Rakerprof di Alban, Kalimantan Barat. Ada 2 utusan yang ke sana. Nah, kemudian saya ingatkan juga bahwa pada bulan Juli, bulan 7, tanggal 5 sampai dengan 7 nanti akan ada Rakernas di Manokwari. Jadi mohon kita semua bisa mempersiapkan
Sekaligus untuk persiapan itu saya informasikan juga ke Bapak Ibu Saudara bahwa 2 hari ini kita intens komunikasi dengan Kemenag karena hari Kamis, mestinya besok, panitia Rakernas dan pengurus pusat akan beraudiensi dengan Menteri Agama. Jadi hari ini sementara kita tadi bicara, saya sedang koordinasi juga karena beberapa dari daerah sudah hadir di Jakarta. Jadi mohon dukungan, mohon support agar semua berjalan dengan baik. Jadi akan ada audiensi besok atau Kamis dengan Menteri Agama dengan agenda mempersiapkan Rakernas. Jadi nanti akan Menteri akan hadir di sana. Setelah itu kita punya agenda musyawarah provinsi yang tadi sudah disampaikan. Kita sama-sama siapkan dan puncaknya pada waktu Mubes. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mohon masing-masing bisa mempelajari ADART yang sudah ada. Nanti jika ada yang belum punya bisa minta kepada pengurus, dan nanti di Rakernas akan dibagikan hard copy berupa buku untuk ADART yang sudah disempurnakan typo, ada sedikit kesalahan ketik yang sudah beredar, tapi nggak apa-apa, itu menjadi acuan. Nanti di Rakernas akan dibagikan untuk buku ADART bersama untuk kita semuanya. Nah, saya sedikit akan berbagi tentang tadi sempat hadir diobrol tentang program-program yang sudah berjalan selama ini. Memang selama ini pandemi ada banyak terganggu program kita, namun kita bersyukur ada juga beberapa program yang berjalan. Baik itu di pusat, karena kebetulan pengurus pusat itu sebagian besar juga pengurus provinsi DKI, maka kita mengadakan kegiatan berdampingan terus. Nah, perlu saya infokan yang pertama tentang BOTI, Bapak Ibu. BOTI itu tadi sudah disampaikan, yaitu bantuan operasional tempat ibadah. Ini adalah dana hibah dari pemerintah. Di Metal katakan bahwa hibah itu adalah himpunan bahagia. Tapi kalau amin. Pas bicara BOTI ya langsung mati. Terus artinya BOTI belum turun di Jawa Barat. cek. Ya, jadi hibah BOTI, hibah itu adalah himpunan bahagia. Tetapi kalau salah menggunakannya maka menjadi himpunan bahaya. Jadi bisa pakai jaket orange kalau. Nah, bersyukur ya. PGPI Provinsi DKI Jakarta itu menjadi pionir untuk seluruh gereja di DKI mendapatkan BOTI. Yaitu kita sudah berjuang tahun 2019 dan berhasil untuk BOTI tahun 2020. Siapa yang diberikan BOTI? Yaitu semua gereja, tidak hanya anggota PGPI, tetapi semua gereja. Syaratnya apa? Nah, ini sebetulnya penuh perjuangan. Pada waktu ini bergulir awalnya itu terus terang dari ngobrol ngopi-ngopi. Jadi ngopi-ngopi, kita ngobrol, mewacanakan ingin mendapatkan bantuan. Tetapi di internal kita, internal PGPI DKI, kita sudah maraton sejak 2018 mempersiapkan dokumen. Nah, ini yang perlu saya share ke teman-teman di Jawa Barat. Dokumen itu kita lengkapi, kita daftarkan ke Kesbangpol. Dan di DKI agak cukup sulit, tetapi puji Tuhan berhasil dan mendapatkan pengesahan. Kalau nggak salah lalu di Rakernas di Batam sempat kita share dokumennya. Nah, kemudian dari situ berkembang, kita masuk ke DPR. Ada 1-2 DPRD yang ngobrol dengan kita mewacanakan bantuan untuk tempat ibadah.
Dan ternyata di Pemprov sudah ada, tetapi khusus agama Islam. Sudah berjalan tahun pertama yaitu tahun 2019. Nah dari situ kita follow up terus. Kebetulan waktu itu tahun pilkada kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya waktu itu calon anggota dewan membutuhkan masa begitu. Nah kemudian kita berkumpul, kita rapat di DPR untuk menetapkan itu. Menetapkan pertama siapa koordinator, dan semua sepakat PGPI karena memang kita yang berjuang, kita berusaha sehingga bisa masuk ke DPRD dan ke Pemprov. Jadi dua ini harus kita dekati waktu itu. Di samping secara legalitas di Kesbangpol kita sudah mendaftarkan diri. Nah kemudian kita mengikuti proses yang ada di Mental, di Pemprov. Ini memang cukup rumit, tetapi begitu kita jalanin, kita ikutin satu persatu, akhirnya bisa. Bu. Ada sekitar Ini buat saya. 30 kali revisi proposal. 30 kali revisi. Cukup. Dan kita lakukan itu, di samping juga kita lakukan pendekatan secara personal. Akhirnya berhasil untuk 2019 diajukan menjadi Dapat tim Boti sukses. tahun Dapat 2020. tim sukses. Tetapi ada kendala lagi. Ale. Tahun 2020 kita tahu bersama itu adalah awal pandemi COVID. Jadi di DPR sudah diketok anggaran untuk Boti. Kemudian adanya COVID, maka ada istilahnya, saya lupa istilahnya, yang pasti penyesuaian. Kasarnya adalah dipotong separuh. Sedangkan dari Dikmental sendiri ada banyak lembaga yang harusnya mendapat tetapi menjadi zero, kosong. Tetapi karena Boti ini sudah diketok di DPRD dan menjadi salah satu unggulan dari Pemprov, maka solusinya dipotong menjadi setengahnya. Jadi saya info di tahun pertama yaitu tahun 2020, setiap gereja di DKI itu mendapatkan bantuan sebesar 1 juta untuk 1 bulan. Selama setahun berarti 12 juta. Ditambah 500.000 untuk poster. Nah kita kan tidak ada istilah poster, tetapi yang dimaksud poster itu adalah pengerja atau pembersih gereja atau yang ngurus gereja. Satu gereja satu, senilai 500.000 dikali 12 6 juta. Jadi total satu gereja mendapatkan 18 juta selama 1 tahun, diproses 2 kali. Jadi 6 bulan. Jadi di eksekusinya 9 juta dan 9 juta. Nah pada waktu pengajuan data ini mengalami kendala sebab disyaratkan adalah gereja itu memiliki IMB dan surat yang lengkap. Sedangkan kita tahu bersama gereja anggota PGP ini sangat sedikit yang mempunyai dokumen yang lengkap. Nah ini kita ajukan, kita melakukan pendekatan dua. Yang pertama ke Pemprov, yang kedua ke Pembimas. Dan bersyukur Pembimas mengerti, sehingga pada waktu rapat dengan Pemprov, dengan Pembimas, dengan ARAS, disepakati syarat itu diabaikan, diganti menjadi SKTL. Sama ya, ada juga SKTL. Dan SKTL itu syaratnya ada sekitar 14 persyaratan untuk mendapatkan SKTL. Namun Pembimas memberikan kemudahan, sehingga seperti IMB dan surat kelurahan dan sebagainya itu bisa diabaikan, diganti dengan surat rekomendasi dari sinode. Betul dari situ. Nah, bagian kami PGPI mengamankan ke Pemprov bahwa dokumen yang disyaratkan hanya SKTL. Dan kita memperkuat untuk SKTL itu butuh ini. Nah, sehingga singkat cerita Pemprov setuju. Sehingga dokumen gereja yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan operasional secara resmi itu adalah SKTL
kemudian SK dari gereja, dari sinode, SK tentang gereja, dan SK pengembalaan. Selain itu adalah dokumen pribadi, jadi nggak terlalu sulit. Nah, sehingga ada 1.379 gereja yang didaftarkan untuk menerima bagi, dan pemerintah sudah menyediakan dana sebesar 1.379 dikali tahun pertama itu berarti dikali 18 juta, ada sekitar 25 miliar sekian, dan itu sudah dikeluarkan SK dan ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama BGB DKI. Nah, disinilah yang tadi itu hibah, himpunan bahagia bisa menjadi himpunan bahaya. Makanya kita selalu berhati-hati dalam memprosesnya, dan bersyukur semua sudah terproses, sisa dana, karena ternyata 1.379 itu tidak terserap semua. Mengapa? Karena ini tahun pertama, banyak gereja yang setengah percaya, setengah tidak percaya. Nah, bersyukur yang setengah percaya, jadi dapat. Yang setengah tidak percaya akhirnya tidak mendaftarkan, nggak dapat. Dan banyak polemiknya waktu itu, sehingga sisa dana kita kembalikan, dan kita sudah melaporkan ke BPKD, dan kita juga sudah melaporkan ke Pemprov juga, BPK juga, dan semua sudah selesai clear. Nah, kemudian tahun kedua kita juga mengajukan BOTI ke Pemprov, itu nilainya tiap gereja menjadi 2 juta, sehingga total tadi disampaikan kalau 2 juta dikalikan 12 bulan ada 24 juta. Posternya 500.000 dikali 12 6 juta, berarti mendapat 30 juta, dan ini sudah terrealisasi tahun kedua yaitu tahun 2021. Jumlah penerima adalah 1.301 gereja, tersisa 78 gereja. Secara paralel kita juga lobby ke pemerintah untuk mendapatkan tambahan lagi bagi guru-guru sekolah minggu, dan sudah disetujui sehingga tahun 2002 ini mendapatkan tambahan untuk guru sekolah minggu 500.000 kali 12 bulan, jadi tambah 6 juta menjadi 36 juta sudah diketok, dan tahun ini dan sekitar bulan Mei dieksekusi dari pemerintah. Kemudian, nah ini sisi baiknya, bersyukur PGBI cukup dekat dengan Pemprov untuk kali ini, dan di bulan Maret kemarin kami ada audiensi dengan gubernur langsung, didampingi oleh asisten ekstra dan juga kepala biro mental. Di situ Pak Yason sebagai ketua PGB DKI menyampaikan dan memohon kalau gereja sudah mendapatkan BOTI, kemudian yang kedua kostor juga sudah mendapatkan tunjangan dan sudah mendapatkan tambahan lagi untuk guru sekolah minggu, tetapi gembalanya belum. Sebab di Islam kita juga lihat kan dokumen tetangga, di Islam itu imam juga dapat juga, selain apa namanya marbot, ada marbot. Jadi ada masjid, ada imam, ada marbot dapat. Tahun ini mereka dapat juga guru madrasah atau apa ya. Nah kita juga kemudian secara cepat gubernur langsung ACC menyetujui, jadi mendapatkan 1 juta tiap bulan selama 12 bulan. Jadi mendapat tambahan 12 juta. Jadi Pak Buka sampaikan. Jadi mendapat 36 ditambah 20 juta, 48. Nah, saat ini yang jadi kendala adalah ada banyak gereja yang mendaftar yang melebihi kuota. Nah, ini menjadi PR kami yang sedang kita selesaikan. Nah, pesan dari Pak Ketua sampaikan kepada kita di rapat BPH, beliau sampaikan bahwa program ini bisa dibawa untuk program nasional. Artinya kalau di DKI bisa, itu bisa untuk semua provinsi.
Sehingga diharapkan dari raker masing-masing provinsi, ini salah satunya kalau semua setuju gerejanya mendapatkan boti, ini menjadi sebuah keputusan dari rapat kerja provinsi, Pak. Kalau disetujui, maka nanti hasil keputusan raker kita ini yang salah satu poinnya kalau Bapak itu tentang pengajuan boti bagi gereja di Provinsi Jawa Barat, nanti kita akan bawa ke Rakernas bulan Juli, dan itu kita laporkan resmi nanti kepada Kementerian Agama agar dikelola di sana sehingga bisa terrealisasi secara nasional. Nah, untuk itu paralel saya pesan ke Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk pengurus PGPI, untuk pengurusnya mohon menyiapkan dokumen legalitas. Jadi untuk pengurusnya mohon siapkan dokumen legalitas dari PGPI Provinsi Jawa Barat, sebab tanpa dokumen itu sulit. Itu ada verifikasi di Pemprov nanti. Nah, bagi para gereja ada baiknya mendaftarkan SKPL itu tadi, sehingga begitu itu sudah diberlakukan, Jawa Barat sudah siap. Nah, kurang lebih itu untuk sharing boti. Kalau ada yang tanyakan dipersilakan, saya kembalikan kepada Pak Sepuh. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf, Sekretaris PGPI Pusat. Dan ya, jadi tolong kalau boleh lewat Raker Prof ini usulkan untuk ada bukti seperti DKI Jakarta, dan itu akan dibawa oleh Ketua Umum untuk dinasionalkan. Jadi Bapak didukung oleh daerah untuk hal seperti itu. Dan ya itu ya, kemudian SKTL boleh diurus supaya kita sudah siap. Ya. Terima kasih, itu aja. Dan ya, untuk Raker Prof selanjutnya kami serahkan kepada daerah. Dipersilakan, Pak. Baik, kita akan lanjutkan dalam Raker Prof kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan laporan PGPI Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ya, kami berikan waktu 3 menit untuk pengurus kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Silakan. Mana dulu nih Pak? Dari kabupaten, dari kota Bandung ya, yang sudah siap. Pendeta Dayat, silakan. Habis Bandung nanti Kabupaten Bogor. Shalom bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan rapat, pengurus pusat, dan juga seluruh unsur pengurus dan penasehat yang ada di Provinsi Jabar, dan juga rekan-rekan pengurus-pengurus dari kabupaten kota yang hadir hari ini di dalam Rakerda Provinsi Jabar. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jajaran panitia yang sudah berlelah sehingga dapat terselenggaranya acara hari ini. Kami akan menyampaikan laporan singkat kami dari PGPI Kota Bandung. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini perkenankan kami pengurus PGPI Kota Bandung yang hadir dalam Rakerda ini. Ada sebanyak 5 orang yang tentu saja oleh karena rasa rindu dan kehendak hati ingin mengikuti jalannya Rakerda PGPI Jabar ini, antara lain ada Bapak Pendeta Risman Huta Barat selaku penasehat, ada Bapak Robert Abidin Napitupulu selaku sekretaris, ada Bapak Terti Pandiangan selaku Ketua Biro Dana dan Investasi, dan saya sendiri selaku Ketua PGPI Jabar, dan ada juga Bapak Arita Pranstadigan selaku Bendahara PGPI Kota Bandung. Kesemuanya adalah perwakilan dari PGPI Kota Bandung yang dilantik pada 22 Mei 2018 hingga 22 Mei 2023
yang dalam kesatuan dan kekompakan bersama untuk tetap menjalankan dan menjaga marwah PGPI di Kota Bandung. Pengurus PGPI Kota Bandung telah melakukan koordinasi dan menyetujui untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasional sebagaimana fungsi dan masing-masing bagian tubuh organisasi itu secara komprehensif yang tertuang di dalam job description tanggal 2 Juli 2018 terlampir. PGPI Kota Bandung memang mempunyai agenda kegiatan yang telah dirancang dan disepakati untuk dijalankan di dalam periode kepengurusan ini, namun tidak dapat berlangsung secara maksimal. Dalam tugas dan tanggung jawabnya, PGPI Kota Bandung pada tahun pertama melakukan perayaan Natal dan pada awal tahun berjalan melakukan kegiatan tahun baru bersama dengan anggota ARAS dan organisasi lainnya. PGPI Kota Bandung telah menjalankan tugas sebagai tuan rumah di dalam kegiatan seminar pertumbuhan gereja yang diselenggarakan di Gereja Bethesda from Heaven, Jalan Matrawangi, Bandung. Kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan PGPI Prok Jabar yang menghadirkan banyak pemimpin anggota ARAS maupun beberapa pimpinan ARAS lainnya. PGPI Kota Bandung terus menjalin hubungan dengan semua pihak, ARAS maupun organisasi Kristen lainnya guna membangun kesatuan gerejawi dan umat, saling membantu dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. PGPI Kota Bandung juga secara intens menghadiri undangan dan mengikuti setiap kegiatan yang digagas oleh Pembimas Kristen Jabar, salah satunya melibatkan PGPI Kota Bandung yang bertujuan membina hamba Tuhan dan keterlibatan pada program keagamaan intern maupun lintas agama di dalam maupun di luar Kota Bandung. Setiap kegiatan selalu merujuk kepada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tentu saja tidak sama dengan kegiatan ormas pada umumnya. Akan tetapi secara force majeure, banyak kegiatan terpaksa dihentikan oleh karena wabah dunia saat pandemi COVID-19 memaksa kita harus berkegiatan di rumah. Secara organisasional, PGPI Kota Bandung telah mendaftarkan keberadaannya pada Pembimas Kristen Jawa Barat di Bandung sebagaimana SKTL nomor B9619 dan seterusnya tanggal 13 November 2018, dan sedianya akan dilanjutkan dengan pendaftaran di kantor Kespampol Kota Bandung. Namun akhirnya terkendala oleh karena beberapa syarat formal sulit didapat pada waktu itu, seperti alamat sekretariat yang tetap, bukti pendaftaran PGPI di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat, PWP, dan beberapa hal lainnya. Sampai saat ini dokumen masih status quo di file kami, menunggu nanti ada pembaharuan data. Bahwa sesungguhnya laporan kami ini tidak sempurna, masih banyak tugas yang tertinggal. Kiranya ke depan ada hal-hal baru yang memacu gerak cepat untuk melanjutkan perjalanan sampai akhir periodenya. Bahwa oleh karena tak ada gading yang tak retak, maka atas kekurangan dalam laporan ini, kiranya Baginda Kakang Prabu Ketua PGPI Jabar beserta jajaran berkenan untuk maklum adanya. Demikian kami laporkan, mohon maaf atas kekurangan. Shalom. Bandung 11 April 2022. PGPI Kota Bandung terkait yang pendeta dan Raja Syahid Mahal, Sekretaris Pendeta Robert Tabidin Nabi Pulu, SPH. Demikian Komandan laporan, siap untuk dikoreksi asal jangan dipidanakan. Apakah diserahkan atau oke, serahkan kepada sekretaris. Terima kasih Tuhan berkati. Selanjutnya laporan dari pengurus Kabupaten Bogor. Dipersilakan Pak.
Shalom. Yang kami hormati Bapak-Bapak pengurus pusat PGPI dan pengurus PGPI provinsi. Kepengurusan PGPI Kabupaten Bogor dibentuk dan dilantik pada tanggal 27 Januari 2020 oleh langsung Ketua Umum PGPI waktu itu Bapak Jacob Nahuai almarhum. Waktu itu dibentuk di sini, ya, itu berkat luar biasa juga oleh Pak Jacob untuk menghadiri dan langsung kita adakan Natal PGPI se-Jawa Barat yang langsung dipimpin juga oleh Pak Jacob Nahuai. Ya, dan setelah itu memang kondisi COVID yang tidak memungkinkan kita untuk bisa melakukan banyak hal, Pak. Dan terus terang kami di sini PGPI Kabupaten Bogor banyak bekerja sama dengan BKSG Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Ketua Umum BKSG Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Bogor yang dipimpin Bapak Pendeta Ramidin Sinaga, sekaligus juga menjadi, silakan berdiri Pak Pendeta Ramidin Sinaga. Beliau Ketua BKSG Kabupaten Bogor menggantikan Bapak Profesor Dr. Pendeta Karel Silitonga. Ya. Dan kami banyak bekerja sama karena beliau juga sebagai penasihat juga di PGPI Kabupaten Bogor. Waktu itu sudah disusun kepengurusan, ini juga banyak yang datang, saya pikir tidak usah lagi saya baca satu persatu karena memang waktu kita sudah jam 4:10 Pak. Dan secara institusional eksistensi dari PGPI di Kabupaten Bogor, puji Tuhan juga diakui oleh pihak Bupati, ya, pemerintah Kabupaten Bogor. Beberapa kali kita juga diundang oleh dari pihak kabupaten, ya, untuk mewakili ARAS di Kabupaten Bogor. Dan pertemuan-pertemuan juga tidak banyak kami lakukan. Kemudian ketika Bapak Ketua PGPI Provinsi Jawa Barat menghubungi kami untuk supaya melaksanakan Rakerprof, kami langsung siap. Karena ada arahan dari Bapak Ketua, kami siap. Seperti apa petunjuk dari Bapak Ketua, sehingga puji Tuhan boleh terlaksananya Rakerprof kali ini yang langsung kita bentuk panitianya yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Bun Haji Sanjaya. Langsung juga ya udah berdiri tadi ya, dan sudah langsung kita lantik. Waktu itu langsung bekerja luar biasa, puji Tuhan. Beliau sendiri tinggalnya di Gunung Sindur, dari sini 2 jam kalau lancar, kalau nggak lancar bisa 4 jam, apalagi kalau macet, apalagi kalau mampir lagi dulu ngopi Pak, bisa lebih lama lagi ya. Tapi beliau tetap semangat ya, bersama-sama dengan panitia Rakerprof saat ini sehingga boleh dilaksanakan. Jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan Pak, tapi mudah-mudahan ke depan setelah COVID ini sudah tidak lagi menjadi pandemi, ya mudah-mudahan ini. Sekarang sih sebenarnya kalau kita buka juga masker kita sebenarnya udah nggak ada yang mempidanakan kita Pak. Jadi apalagi kalau sekarang kita pakai masker itu, saya sendiri sesak, sesak. Wah, selamat datang juga Bapak Penatua, Bapak. Ya, mungkin karena ada banyak acara baru bisa hadir. Depan aja Pak. Acara kita sudah dimulai tadi Pak. Iya. Silakan lanjut aja. Jadi sampai kemudian. Iya, shalom Pak, shalom. Bapak Penatua juga sebagai penasihat PGPI Kabupaten Bogor juga, dan di provinsi juga ya Pak ya. Provinsi juga. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, sehingga mudah-mudahan kedepannya setelah COVID ini tidak lagi menjadi pandemi, ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar lagi semua, situasi membaik. Ya, marilah kita PGPI Kabupaten Bogor ini ya mewujudkan semua apa yang menjadi visi dan misi dari provinsi dan juga dari pusat. Ya, apapun itu, seperti yang sama-sama sering saya dengarkan di PGPI pusat,
yang ada di benak yang sering disampaikan oleh pengurus pusat, jangan sampai PGPI ini kalah sama PGI, kira-kira gitu. Supaya pemerintah juga bisa mengakui keberadaan PGPI. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Hano dan Pak Jusuf, supaya sudah terbukti bahwa BOTI itu yang menggolkan itu adalah PGPI. Jadi BOTI itu bantuan operasional tadi itu yang ngegolkan, yang mengkonsep. Bapak bisa bayangkan tadi proposal untuk BOTI itu yang tadi 48 juta per gereja 1 tahun itu 30 kali revisi. Itu udah di luar batas-batas kemampuan manusia, Pak. Saya pikir ya, 30 kali revisi. Dan ini luar biasa dari Pak Jusuf sama Pak Hano untuk bisa terus merevisi itu. Mungkin kalau kita di Jawa Barat, kalau nanti Pak kita mau bikin begitu ya Pak Ridwan Kamil misalnya suruh kita revisi 30 kali, mudah-mudahan kita juga bisa sabar. Karena ini rencananya kan kalau bisa ini nanti menjadi program nasional. Ini saja yang bisa kami laporkan Bapak-bapak dari pusat dan dari provinsi. Kiranya ke depan kami bisa berkiprah lebih baik lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk laporan dari pengurus PGPI Kabupaten Bogor. Kita kasih satu lagi kesempatan. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Ya? Kota Bekasi. Silakan Kota Bekasi. PGPI Kota Kota dan kabupaten ada 2. Ada 2. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdiri di depan hamba-hamba Tuhan deg-degan. Puji Tuhan buat kesempatan yang begitu luar biasa sore hari ini bisa bertemu berhadapan dengan orang-orang yang hebat di Jawa Barat ini. Dan ada Bapak kita Pak Ison. Halo Pak. Shalom Pak. Shalom. Saya jadi ketua PGPI baru September. Puji Tuhan saudara. Walaupun baru, tapi saya percaya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. 9 September 2021 saya baru bilang. Tuhan. Tapi saya punya beberapa program unggulan yang akan saya laporkan walaupun belum dikerjakan. Tanggal 16 Oktober kami mengadakan rapat kerja. Dari rapat kerja itu menghasilkan 1. Menetapkan kantor sekretariat PGPI Bekasi di Jalan Palem Raya, Pondok Pekayon Indah, Blok C 44 nomor 27. Kemudian tetapan kedua, karena kami PGW belum dapat BOTI, sumber keuangan PGW Kota Bekasi dari iuran pengurus. Per pengurus 50.000 dan itu ditagih oleh bendahara. Dan puji Tuhan terkumpul karena bendaharanya galak. Mantap. Kemudian sumbangan dari gereja lokal atau sinode, sumbangan sponsor dan donatur. Kemudian ketetapan yang 3 bahwa doa pengurus PGP Kop Bekasi diadakan 1 bulan sekali setiap hari Rabu dan itu sudah berjalan, puji Tuhan. Pada saat itu juga menetapkan bahwa perayaan Natal PGPI pada saat itu tanggal 6 Desember 2021 dan sudah dilaksanakan, dihadiri oleh aras-aras yang lain, PGIS, PGLI, dari Katolik, Balai Keselamatan, terus Advent. Puji Tuhan. Terus kemudian selain itu kami juga menyusun program walaupun belum terlaksana, tapi nanti saya serahkan aja yang bisa dibaca ya, serahkan aja ya, karena ini programnya juga menyangkut tentang dana, tapi biarlah dengan laporan ini saya serahkan kepada pusat, mungkin kita akan dapat dana BOTI yang diinginkan.
Terus kemudian kami juga punya misi begini. PGPI ingin memberkati gereja-gereja, pendeta-pendeta di Kota Bekasi. Besok kami akan ketemu dengan salah satu direktur rumah sakit di Kota Jakarta. Kami sudah berbicara bahwa kami punya event ingin memberkati operasi katarak secara gratis, dan mereka sudah setuju bahwa kami akan bertemu besok jam 9 pagi. Terus hari berikutnya, hari Kamis dan Jumat, kami juga akan bertemu dengan direktur Lion Air, dan di sana juga akan udah janji akan memberikan satu seperti apa, baksos nanti setelah Lebaran selesai. Nah, karena ini baru, itu saja Pak yang bisa saya laporkan. Puji Tuhan, saya punya penasehat yang hebat, beliau ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Itu saja yang saya laporkan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan laporannya kepada Kabupaten. Baik, selanjutnya kita panggil dari pengurus Kabupaten PGP Kabupaten Bekasi. Ya, semuanya. Salam kesempatan buat seluruh pengurus Jabar dan semua pengurus dari kabupaten dan kota yang ada. Ya, saya mewakili dari Ketua PGPI Kabupaten Bekasi karena ketuanya Pak Dr. Bakti Santoso tidak bisa hadir. Saya sebagai bendahara Kabupaten Bekasi. Jadi saya hanya menyampaikan periode Kabupaten Bekasi selesai pada bulan Februari 2022. Jadi nanti tanggal 25 akan mengadakan musyawarah rapat untuk pemilihan ketua yang baru supaya lebih baik lagi. 25 Juni sudah ada undangannya nanti buat Jawa Barat. Ya, itu cuma hasilnya tidak maksimal selama ini karena pengurusannya tidak berjalan. Ya, jadi minta dukungannya untuk Jawa Barat supaya lebih, karena di Kabupaten Bekasi itu wilayah ya, 23 kecamatan dibanding dengan kota itu hanya 12 kecamatan. Kami 23, dan apa yang kami usulkan nanti pertama itu mengadakan suatu penyelenggaraan Dimas Kristen di Kabupaten Bekasi. Ini yang belum ada. Ya, selama ini belum ada gerakan di antara gereja-gereja. Ya, jadi inilah harapan ya dari kami PGPI Kabupaten Bekasi. Ya, ini salam semuanya, salam sehat selalu buat dari Kabupaten Bekasi. Jadi Puskap PGPI Kabupaten Bekasi akan diadakan Sabtu 25 Juni ya di GBI Metren Cibitung, dan disitulah nanti kita undang dari Jawa Barat ya, pelaksana acara itu Pendeta Sanggam Marmau ya, dan bendahara saya sendiri Pendeta Sugianto. Kalau di Medan saya dipanggilnya Sugianto Sitohan. Ya, Sitohan ya, dapat gelar dikit saudara ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Segala kekurangan dari Kabupaten Bekasi saya minta maaf. Misalnya selama ini pernah kita melaksanakan persatuan gereja-gereja di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik, tapi dengan masa pandemi ini kita sementara berdiam diri dulu, dan kita akan maksimalkan di tahun 2022. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk laporan dari pengurus PGPI Kabupaten Bekasi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ini ada penjelasan dari DPP PGPI tentang musyawarah kota maupun musyawarah kabupaten sesuai dengan ADRT yang terbaru. Silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu saudara sekalian peserta rapat kerja provinsi PGPI Jawa Barat. Jadi perlu
Ya bukan yang baru Pak. Jadi sebenarnya memang anggaran rumah tangga yang lalu itu salah ketik Aibo ya. Salah ketik sebenarnya tidak dikenal dengan musyawarah kabupaten kota. Jadi tidak ada musyawarah kabupaten kota. Kenapa? Karena pada waktu musyawarah itu akan ditunjuk siapa ketua kabupaten dan kota dan bahkan dilantik. Seandainya kalau belum ditunjuk, makanya Rakerprof itu kemudian diadakan pelantikan. Tapi atas penunjukan dari musyawarah provinsi. Jadi masih perpanjangan tangan dari musyawarah provinsi. Tapi kalau misalkan sudah ada pelantikan, tidak boleh ada pelantikan lagi. Karena kan tidak ditunjuk oleh musyawarah provinsi. Karena itu sebenarnya ada di musyawarah provinsi. Jadi tidak ada pemilihan dalam kabupaten kota, tapi ditunjuk oleh musyawarah provinsi. Tentu lewat ketua provinsi yang terpilih dan tim formatur yang ada. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih penjelasan dari DPP tentang musyawarah kabupaten kota. Untuk selanjutnya kita akan lakukan di Provinsi Jawa Barat. Jadi penjelasan dari Kabupaten Bekasi untuk musyawarah kabupaten itu diadakan. Mungkin nanti rapat kerja bisa konsolidasi sama pengurus Provinsi Jawa Barat untuk kita tindak lanjut. Terima kasih. Jadi untuk kabupaten kota tunggu aja musyawarah provinsi tahun depan. Ya, musyawarah provinsi tahun depan. Jadi kalau seperti Jawa Barat sebenarnya PGP Jawa Barat berakhir sampai 2021 September dan tidak salah ya. Tapi lewat rapat badan pelaksana harian PGPI tentu dihadir juga adalah ketua-ketua provinsi disepakati karena force major COVID-19 ini diperpanjang. Otomatis kalau provinsi diperpanjang, kabupaten kota juga diperpanjang. Oke ya, jadi mohon dipahami. Jadi sekali lagi, kabupaten kota itu tidak mengenal musyawarah kabupaten kota. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan mungkin dari pengurus kabupaten kota, PGPI kabupaten kota yang ada. Masih ada dari Depok, di belakang saya lihat ada pengurus Depok. Silakan maju. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada pengurus pusat dan juga pengurus daerah dan hamba Tuhan yang hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Roland Moses Samuel dari Depok. Ya, saya dipercayakan menjadi wakil ketua PGPI Depok. Ketua Pak John hari ini tidak bisa hadir. Dia berikan salam kepada kita semua karena ada pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan laporan kegiatan selama ini dari tahun 2020 ketika saya dipercayakan bersama dengan pengurus di Depok menjalankan PGPI di tengah-tengah kondisi pandemi. Ya, saya bersyukur semua boleh berjalan karena kasih setia Tuhan. Waktu penghabisan pengurus PGPI, kita bersyukur dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, ya, dan mereka mensupport kami. Yang kedua, juga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, pengurus PGPI Depok memberikan juga pembagian sembako dan bantuan keuangan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan di kota kami. Kami lakukan, dan juga kami melakukan ibadah pertemuan 1 bulan sekali, ya, bergantian di gereja kami, dan juga dengan memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bergantian untuk melayani Tuhan di gereja.
Dan yang keempat, kami juga mengadakan Paskah dan juga Natal PGPI. Di tengah-tengah situasi dan kondisi tetap kita jalankan dengan baik, dan juga PGPI juga memberikan bantuan yang berlebihan pada hamba Tuhan yang sakit, ya, dan juga hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Jadi caranya kami kumpulkan ya sukarela dari hamba Tuhan, dan puji Tuhan itu sudah kami jalankan dan sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang keenam, saudaraku, juga kami mengadakan pertemuan dengan Bapak Wali Kota juga, Keskompol, dan juga Departemen Agama Depok, dan kita bekerja sama dengan baik sehingga PGPI bisa berjalan ya dalam program-program yang membangun iman Kristen secara khusus. Dan untuk itu juga kami bersyukur bersama dengan hamba Tuhan di Depok, ya, kami juga ke depan akan terus mengadakan program-program yang tentunya kami akan laporkan secara tertulis nanti, dan kami akan serahkan kepada sekretaris daripada PGPI Jawa Barat, ya. Dan puji Tuhan memang kebetulan Pak Stephen ini di Depok, jadi ya nanti kami bisa memberikan laporannya dan langsung ya Pak Adrian, ya nggak apa-apa ya Tuhan. Seharusnya yang hadir ini sekretaris, tapi sekretarisnya tidak bisa hadir, jadi saya yang mewakili, dan saya percaya ke depan PGP akan lebih baik lagi dan terus akan menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin selanjutnya mungkin ada lagi pengurus kabupaten kota yang hadir yang mau memberikan laporan dari Cirebon atau dari yang lain, Karawang. Baik, kalau tidak ada kita akan langsung lanjutkan dengan laporan PGPI Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para hamba Tuhan, Pak Ketua kita memberikan tanggung jawab untuk memberikan laporan ini kepada sekretarisnya. Saya akan membacakan apa yang kita susun bersama dalam laporan PGPI Provinsi Jawa Barat hari ini. Shalom. Pada hari ini dalam rangka rapat kerja PGPI Provinsi Jawa Barat yang keempat, ya, kita dari tahun 2016 pertama kita sudah lakukan rapat kerja. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur dan hormat kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada semua peserta Rakeprof keempat anggota PGPI Provinsi Jawa Barat serta seluruh pengurus dan para donatur yang telah turut mendukung, memfasilitasi kegiatan dan juga berkorban serta mendoakan seluruh kegiatan Rakeprof keempat ini, sehingga kesatuan dari gereja-gereja anggota PGPI Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan damai serta terjaga dengan baik, sekalipun dengan berbagai kekurangannya selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 sampai 2021. Tadi diingatkan kembali telah berakhir bulan September dari DPP. Pencapaian semua kegiatan program kerja kita tentu tidak lepas dari upaya kerjasama antara seluruh anggota tubuh Kristus sebagai anggota tubuh yang bernaung di dalam aras PGPI. Musyawarah Provinsi di tahun 2016 yang lalu telah memberikan amanat kepada kami untuk melaksanakan program kerja PGPI Provinsi Jawa Barat
Dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka pengurus PGPI dari 1 Provinsi Jawa Barat masa bakti 2016-2021 berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada forum Rakerprof 4 PGPI Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Tentu pertama kami harus mengakui selama masa periode kerja kami ada banyak kelemahan serta kekurangan di sana sini, baik itu berupa kesalahan maupun kekeliruan serta keterbatasan kemampuan. Ditambah lagi dengan selama 2 tahun terakhir kita semua menghadapi tantangan yang berat, yaitu virus COVID-19. Maka dengan rendah hati kami pengurus PGPI Provinsi Jawa Barat memohon maaf kepada sidang Rakerprof keempat Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Dengan laporan pertanggungjawaban dari pengurus Dadi 1 Provinsi Jawa Barat dalam bidang kegiatan organisasi dan laporan keuangan terlampir. Berbagai kesederhanaan kemajuan di dalam kegiatan organisasi dan keuangan yang terbatas dalam laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk hari-hari yang akan datang agar tujuan PGPI khususnya Provinsi Jawa Barat dapat dirumuskan lebih baik lagi untuk membawa hormat dan kemuliaan Kepala Gereja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Laporan keuangan pengurus daerah Persekutuan Gereja Pantekosta akan kami laporkan setelah kami akan bacakan apa yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Kami laporkan kegiatan program. Yang pertama, rapat kerja Provinsi Jawa Barat kita lakukan dari tahun 2016 ya, dan sampai saat ini. Rapat kerja yang keempat, pembentukan dan pelantikan untuk PGPI Kabupaten Cirebon di tahun 2018, pembentukan dan pelantikan PGPI Kota Bandung tahun 2018, perayaan Natal bersama PGPI Jawa Barat di Cirebon 2017 dan 2018 di Bandung. Rapat kerja PGPI Provinsi Jawa Barat di Ciwidey tahun 2019, pembentukan dan pelantikan PGPI Kabupaten Bekasi 2018. Seminar gereja-gereja di Bandung seperti yang dilaporkan tadi merupakan bagian dari program PGPI Provinsi Jawa Barat. Pembentukan dan pelantikan PGPI Kabupaten Bogor 2020. Pembentukan dan pelantikan PGPI Kota Bekasi 2021. Pembentukan PGPI Kota Depok 2020. Seminar peranan wanita Kristen dalam memelihara kerukunan antara umat Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen. PGPI memutus putusannya di tahun 2020 dan dilaporkan juga untuk pertemuan Zoom meeting doa bersama selama pandemi di tahun 2021 dan persiapan pertemuan meeting untuk persiapan raker provinsi tahun 2022 ini. Untuk laporan keuangan PGPI Jawa Barat dilaporkan saldo dari tahun 2019 sebesar 7.604.000 dan digunakan untuk seminar PGPI Bandung sebesar 1 juta, ucapan Natal PGPI Buletin Petra 1 juta, dan karangan bunga untuk almarhum Ketua Umum PGPI 748.000, dan untuk rakyat provinsi sebesar 1 juta, dan untuk dana penghiburan almarhum Pendeta Natalis Bali sebesar 1 juta. Sisa saldo pertanggal 19 April per hari ini sebesar 2.846.000. Selanjutnya saya akan bacakan yang akan menjadi, saya akan sampaikan apa yang terjadi program kerja PGPI Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, tolong diperhatikan Bapak Ibu
yang hadir tolong diperhatikan. Ini program kerja PGPI Jawa Barat ke depan. Yang pertama, kita akan beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat di bulan Mei nanti. Tolong didoakan, kita akan silaturahmi dan mengajukan seperti tadi telah disampaikan untuk mengajukan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Jadi mohon Bapak Ibu yang dari kabupaten kota bisa mempersiapkan tadi seperti yang disampaikan DPP untuk syarat-syarat untuk mendapatkan BOTI. Ya. Kita belajar dari pengurus PGPI DKI dan terus meminta petunjuk dari PGPI Pusat. Ya, contoh-contoh almarhum apapun yang kami bisa siapkan. Yang kedua, PGPI Provinsi Jawa Barat juga meresponi apa yang disampaikan tadi untuk kita bisa mengutus utusan kita untuk datang kepada pertemuan Rakernas di Manokwari tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Yang berikutnya tolong diperhatikan juga akan ada ibadah syukur kemerdekaan di bulan Agustus di tahun ini 2022 yang direncanakan kita akan adakan di Bandung. Ya. Dan yang keempat, perayaan Natal tahun dan tahun baru untuk tahun 2020 dan tahun baru 2023 kita putuskan untuk direncanakan di kota Depok. Tadi pengurus Depok masih ada? Pulang ya. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah musyawarah provinsi kita sepakati untuk paling lambat diadakan pada bulan September tahun 2023. Tempat pelaksanaan akan menyusul diberitahukan. Dan yang keenam, lain-lain mungkin hari ini kita bisa mendapatkan usulan dari rapat ini dari bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Tuhan di Aras PGPI di Provinsi Jawa Barat. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Semoga Roh Kudus yang selalu menolong dan membimbing kita akan mengarahkan kita ke dalam perjalanan berikutnya agar persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia sebagai alatnya dapat sampai pada tujuan yaitu membawa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk laporan dari PGPI Provinsi Jawa Barat. Ya, tetap berjuang. Ya, karena memang suasana COVID yang membatasi, tapi tentu dengan COVID yang semakin meredah karena ya, saya dapat informasi bahwa di Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota, tapi yang memberikan laporan hanya 5. Jadi masih ada 22 ya kabupaten kota jadi kerja yang cukup keras, yang masih lebihkan usaha